Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, yang karena dengan nikmat-nikmat itu maka amal saleh menjadi sempurna. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan materi kajian kita yang membahas sebuah kitab, yaitu 10 kaidah pensucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya pensucian jiwa. Begitu juga kita telah menjelaskan 2 kaidah, yaitu kaidah yang pertama adalah sebagai dasar di dalam pensucian jiwa, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita membahas kunci dalam pensucian jiwa, yaitu kuncinya adalah doa. Kemudian selanjutnya Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga dalam pensucian jiwa. Apa itu? Dia mengatakan al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber untuk mensucikan jiwa. Al-Qur'anul Karim adalah pedoman, sumber air yang dengannya kita meneguk sucinya jiwa kita. Luar biasa kitab ini. Jadi setelah kaidah yang pertama menjelaskan tentang dasar, kemudian kaidah menjelaskan tentang kuncinya. Nah, sekarang pada kaidah yang ketiga ini Syekh menjelaskan tentang sumber-sumber untuk mensucikan jiwa. Apa sumbernya? Yaitu sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniai bagi orang-orang yang beriman. إذ بعث فيهم رسولا, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari kalangan mereka, dari kalangan manusia. Yatlu alaihim ayatihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayatihi, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab,
dan Muhammad mengajarkan kepada mereka Al-Quran wal hikmah, dan hikmah itu kasih sayang. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan Al-Quran dengan tazkiyatun nufus. Ini menjelaskan, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sucinya hati kita, sucinya jiwa-jiwa kita ini sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Maka kalau kita jauh dari Al-Quran, hubungan kita tidak baik dengan Al-Quran, maka bagaimana hati kita akan bersih? Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin baik hubungan kita dengan Al-Quran, maka semakin baik pula hati kita, semakin bersih jiwa kita. Kemudian dia mengatakan, fa'a'damu ma tazku bihi an-nafsul Qur'anul Karim. Maka hal yang paling besar, yang paling agung, yang dapat menyucikan jiwa adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah sumber sucinya hati kita. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Al-Quran. Makanya sampai-sampai Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, Dhaminallahu liman ittaba'a al-Qur'an an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirati. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Apa jaminannya? La yadhilla fid dunya, ia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan ia tidak akan celaka pada hari akhirat, yaitu pada hari kiamat. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran pedoman di dalam kehidupannya, pedoman di dalam mensucikan jiwanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu Al-Quran, yang mengikuti Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka niscaya ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ikhwatal iman, azzakumullah. Maka ketika hati kita kotor dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka hendaklah kita mencari alat untuk mensucikannya. Sumbernya adalah Al-Quran. Carilah sumber yang baik, yaitu Al-Quran. Jangan sampai kita mencari selain sumber dari Al-Quran. Terkadang banyak di antara kaum muslimin untuk mensucikan jiwanya, ia mencari cara-cara yang diajarkan oleh kiai-kiai mereka, seperti halnya orang-orang sufi, ya, ataupun yang lainnya. Terkadang ketika mereka ingin mensucikan jiwa mereka, mereka harus bertapa, ya, sembunyi di gua-gua. Maka ini merupakan hal yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Yunus, "Ya ayyuhan nas,
qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai obat bagi hati-hati kalian, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, dan sebagai petunjuk kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an menjadikan seseorang sehat. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang dimaksud syifa di sini adalah syifa'ut tam, yaitu kesembuhan yang sempurna min jami'il adawa'ul qalbiyyati wal badaniyah, dari segala macam penyakit badan, dari segala macam penyakit hati. Jadi bukan hanya penyakit hati yang disingkirkan oleh Al-Quran, tapi penyakit badan juga disembuhkan oleh Al-Quran. Ya, penyakit badan misalnya apa? Ya, misalnya luka. Ya, misalnya penyakit badan yang lain, keseleo, ya, dan lain sebagainya. Maka coba dengan Al-Quran, obati dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini bukan hanya obat bagi orang-orang yang dirasuki oleh jin, tidak. Begitu juga orang yang memiliki penyakit hati, sombong misalnya, terjangkiti penyakit sombong, terjangkiti penyakit hasad, terjangkiti penyakit takut selain Allah, maka sekali lagi Al-Quran adalah obatnya, syifa'ut tam wa adawa'ud dunya wal akhirah. Dan juga Al-Quran sebagai obat terhadap perkara dunia dan perkara akhirat. Subhanallah. Maka ikhwatal iman azzakumullah, jangan sampai kita menjadikan selain Al-Quran sebagai hal yang akan mensucikan jiwa kita. Lantas bagaimanakah Al-Quran atau hubungan kita dengan Al-Quran yang sesungguhnya, agar Al-Quran ini benar-benar menjadi masdar, benar-benar menjadi mamba, yaitu sumber untuk mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Perhatikan ayat ini wahai saudaraku, saudariku kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kami berikan kitab, orang-orang yang kami berikan Al-Quran, kita yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatihi, yang mana mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ya, mereka membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka lah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Ini lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang dikatakan benar-benar beriman dengan Al-Quran adalah mereka yang membaca dengan sebenar-benarnya. Maka apakah Anda termasuk orang yang beriman dengan Al-Quran yang sebenarnya, atau apakah Anda orang yang beriman dengan Al-Quran dengan iman yang palsu? Para ulama menjelaskan, ya, di sini beliau mengatakan, Syekh rahimahullah taala mengatakan, wa tilawatul kitabu haqqa tilawati, maksud dari
firman Allah yang mengatakan mereka yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah takunu biqiraatihi wa hifdihi, yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Quran wa hifdih dan menghafalnya. Ya, mereka membaca Al-Quran, mereka yang sering membaca Al-Quran. Tapi ingat, membaca Al-Quran yang dimaksud di sini adalah dengan sebenar-benarnya. Ia perhatikan makhrajnya, makharijul hurufnya bagaimana, tajwidnya bagaimana, matnya panjang pendeknya bagaimana. Jadi ia benar-benar membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, bukan sembarangan. Ya. Wa hifdhi, dan setelah itu ia juga menghafalnya. Lihat. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya membaca dengan baik, tapi ia juga menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ia hafalkan. Ya, ini namanya orang yang benar-benar dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Lantas sudah berapa ayatkah yang kita hafal dari Al-Quran? Sudahkah kita menguasai cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Maka kalau belum, perbaiki, pelajari. Kita juga yang memiliki hafalan yang sedikit, maka hendaklah kita terus memperbanyak hafalan Al-Quran. Begitu juga wa fahmihi wa tadabburi, hendaklah kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hendaklah kita mentadabburinya. Wal amalu bihi, dan hendaklah kita mengamalkan isi dari Al-Quran. Inilah 4 cara agar kita dikatakan orang-orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran. 4 cara agar kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar-benar membaca ayat-ayatnya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi adalah kita membacanya dengan sebenar-benarnya. Begitu juga yang kedua tadi, hendaklah kita menghafalkan. Semakin banyak hafalan kita, maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menghafal ini tidaklah diwajibkan, tapi menghafal Al-Quran memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam hadis Nabi SAW, nanti pada hari kiamat dikatakan kepada penghafal Al-Quran, iqra wartaqi, ya, warattil, bacalah, kemudian naiklah dan bacalah dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak cukup yang 2 tersebut, kita juga harus memahami maknanya. Pahami ayat yang kita baca, pahami Al-Quran yang kita baca tersebut. Jangan hanya sampai membaca tok. Terkadang ya, seseorang tersebut menjadikan bacaan Al-Qurannya sebagai amalannya. Ya. Padahal orang yang dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah mereka yang memahami maknanya. Ketika membaca Al-Quran, ia pahami maknanya. Ya, ia pahami maknanya. Maka hendaklah kita berusaha memahaminya dengan membaca terjemahannya. Ya, setelah kita membaca terjemahannya, maka baca tafsirnya. Agar apa? Tadabbur, agar kita bisa mentadabburinya. Ya, tadabburi Al-Quran. Kemudian kalau kita sudah memahami maknanya, ya, makna Al-Quran yang kita baca, maka amalkan. Ini yang terakhir, ini puncaknya. Puncak keimanan kita kepada Al-Quran adalah tatkala kita mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Terkadang banyak di antara kita
sering membaca Al-Quran, bahkan berapa kali khatam, tapi senantiasa menentang isi dari Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak memahami isi dari Al-Quran, tidak memahami apa yang ia baca. Ya, padahal para sahabat Nabi SAW dan juga para ulama salaf, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Bagaimana potretnya? Lihat apa kata para sahabat Nabi SAW, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amal bihinna." Kata beliau, dulu di zaman Nabi SAW, kami tatkala membaca 10 ayat dari Al-Quran, tatkala kami membaca 10 ayat dari Al-Quran, maka kami tidak melewatinya. Kami tidak melewati 10 ayat tersebut sampai kami mengetahui maknanya dan sampai kami bisa mengamalkan isinya. Subhanallah. Inilah kuncinya. Inilah rahasianya hafalannya para sahabat dalam menghafalkan Al-Quran, kuatnya luar biasa. Karena mereka di samping membaca Al-Quran, mereka juga memahami maknanya dan mereka juga mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Maka kalau kita ingin hafalan Al-Quran yang kita miliki diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita berusaha memahami maknanya. Kalau kita yang tidak bisa bahasa Arab, maka hendaklah kita baca terjemahannya. Ya, dan kitab terjemah Al-Quran zaman sekarang banyak. Bahkan tafsir Al-Quran juga banyak yang berbahasa Indonesia. Ya. Tapi ingat, hendaklah kita juga lebih semangat lagi untuk mempelajari bahasa Arab agar kita mengetahui makna yang sebenarnya, tafsir yang sebenarnya. Ya, agar sumber Al-Quran yang menjadi tazkiyatun nufus, yang akan mensucikan jiwa kita ini benar-benar menjadikan hati kita bersih. Makanya tidak salah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua kalau tidak salah, ya, yang mana Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Yang mana orang-orang yang beriman ketika mereka diingatkan tentang ayat-ayat Allah, maka gemetar hati mereka. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah itu Al-Quran, zadatuhum imana, iman mereka semakin bertambah. Ya, kalau kita sebaliknya, semakin lama kita membaca Al-Quran semakin bosan. Ya, tidak merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar membaca Al-Quran. Bagaimana benar-benar membaca Al-Quran? Sudah kita jelaskan tadi. Ya, dengan kita membacanya, dengan kita menghafalnya, dengan kita memahami maknanya dan kita mengamalkan isinya. Makanya sungguh benar apa yang dikatakan oleh Khalifatul Rashid, yaitu khalifah yang ketiga, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati-hati kalian bersih, maka niscaya ia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bosan dari mendengarkan, dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itulah yang menjadikan, ya, zaman-zaman sekarang yang menjadikan kita bosan membaca Al-Quran. Baru membaca satu lembar sudah bosan. Coba kalau WA, ya, Facebook berjam-jam. Ya, maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ikhwatal iman azakumullah. Ini diantara cara kita
menjadikan hati kita bersih, yaitu hendaklah kita benar-benar mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, wa qira'atul Quran duna fahmi ma'anihi aw al-'amalu bima jaa'a bihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Bacaan Al-Quran tanpa memahami maknanya atau tanpa mengamalkan isinya, la tu'addu tilawatan bihaqqin, maka itu tidak dikatakan ia membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Walidha yaqulu al-Fudail bin Iyad, maka dengan demikian Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, innama nazzala al-Qur'anu liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Ya, kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diamalkan, ya, diamalkan isinya. Akan tetapi orang-orang menjadikan qira'atahu, menjadikan bacaan Al-Qurannya sebagai amalan. Ya, maka tatkala kita tanya orang zaman sekarang, ya, kenapa antum, ya, apa buktinya antum menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup antum? Yang mengatakan buktinya saya membaca setiap hari, buktinya saya mengkhatamkan sekali sebulan. Ya, maka ini adalah keliru. Ya, kenapa? Karena bukti kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita adalah, yaitu tatkala kita menjadikannya sebagai petunjuk. Kita menjadikannya sumber air yang dengannya kita meneguh, membersihkan jiwa kita, yang dengannya kita menghilangkan dahaga kita. Itu Al-Quran. Ya, jadikan ia sebagai kebutuhan, ya, hidup kita. Wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi bi mujahadatin nafsi al-'amal bih nala min at-tazkiyati aw awfaru nasibin. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan hambanya dengan membaca Al-Quran, dengan ia mampu mentadabburinya, ia mampu mengamalkan isi Al-Quran, maka ia akan mendapatkan hati yang bersih, ia akan mendapatkan hati yang luar biasa bersihnya. Maka ikhwatal iman azzakumullah, ya, kaidah yang ketiga ini hendaklah kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita jadikan pegangan di dalam mensucikan jiwa-jiwa kita. Tatkala jiwa kita ini kotor, maka hendaklah kita senantiasa bercermin kepada Al-Quran. Tatkala kita terjangkiti penyakit sombong, tatkala terjangkiti penyakit hasad, tatkala terjangkiti penyakit malas, maka kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami maknanya, kemudian tadabburi, dan setelah itu berusaha untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya, berusaha untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Maka insya Allah kita akan mendapatkan hati yang bersih, hati yang senantiasa mengajak kebaikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang hanya memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Jangan, tapi perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, yaitu setiap saat, setiap waktu, setiap detik, yaitu kita senantiasa berpegang kepada Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan mengkaji yaitu kaidah yang keempat, yaitu dari kitab ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin rajin yaitu beramal saleh, terkhusus yaitu di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, yaitu kita memperbanyak amal-amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang berbahagia tatkala kita
tatkala Ramadan berlalu dari diri-diri kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.